Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kembali kita dalami dan juga update terkait dengan penangkapan Indra Septiaman yang merupakan pelaku dari kasus seorang gadis yang dihabisi dengan sangat kejam sekali di Pariaman, Sumatera Barat. Ini adalah Indra Pariaman ini sudah ditangkap ya teman-teman. Tetapi sekarang ini ada banyak sekali sepertinya yang awalnya adalah dugaan sekarang menjadi kenyataan. Kalau kalian sudah mengawal kasus ini sejak pertama kali aku ngebuat video ini sekitar semingguan yang lalu teman-teman, ini kan sudah banyak sekali hal-hal yang awalnya kita sangka ini adalah dugaan dan sekarang sudah menjadi kenyataan. Misalnya adalah foto dari Indra ini sendiri pun pertama kali beredar di masyarakat adalah lewat sosial media. Dan sekarang dia sudah mengakui bahwa dirinya adalah pelaku tersebut. Tetapi ada keterangan dari keluarganya Nia, korban, tantenya, Gumaria Anita, yang sangat yakin bahwa Indra ini tidak melakukan perbuatannya tersebut secara individu. Ditemukannya hari Minggu 8 September 2024, tapi kejadiannya adalah di hari Jumat, itu sekitar menjelang maghrib teman-teman. Kenapa bisa seperti ini? Seperti kalian tahu ada keterangan dari salah satu saksi yang mengatakan bahwa memang si Indra ini sempat minjem cangkul sama saksi tersebut. Dan menurut Gumaria Anita, tantenya ini mengatakan bahwa si Nia ini sebenarnya juga pernah menjadi guru silat ya. Tapi memang dia dalam kondisi yang tidak fit saat itu. Jadi secara logika aja si Indra kan termasuk badannya kecil. Kalau hanya sekedar teriak minta tolong, Nia itu bisa pasti. Karena dikatakan di sini bahwa kalau kelihatan di sosial media atau di TV, kesannya kampung ini adalah kayak hutan-hutan, tapi sebenarnya nggak seperti itu kok. Memang kawasan tersebut banyak kebun-kebun, tapi banyak juga penduduk yang tinggal di sana. Tetapi pada hari kejadian, di hari Jumat tersebut, memang sedang dalam kondisi hujan yang cukup deras, makanya nggak banyak warga keluar di sana. Dan salah satu hal yang ngebuat keluarga yakin bahwa pelakunya bukan cuma satu orang, lokasi dikuburkan atau ditimbun ya, Nia ini itu cukup jauh loh dari lokasi yang biasa dia itu untuk jualan gorengan tersebut. Bahkan bukan cuma lokasi cukup jauh, 1 kilometer tuh cukup jauh sih menurut aku ya. Ditambah lagi medannya itu cukup terjang, cukup tajam, ada jurang-jurang dan itu nggak mungkin kalau dilakukan cuman sendirian doang. Apalagi dilakukannya juga bukan di area dini hari, masih sore kan ya. Jadi masih banyak juga warga yang kemungkinan besar masih lalu lalang di sana. Nggak mungkin lokasinya sendirian. Bahkan pada saat si Indra ini ditemukan, berhasil ditangkap sama warga, sebenarnya ceritanya itu secara detail seperti apa. Jadi pada saat kemarin ditangkap, Indra itu dia bersembunyi di sebuah loteng di rumah warga. Nah, warga ini sebenarnya sudah melihat Indra di situ itu sejak jam 12 malam. Ada seorang ibu-ibu itu ngomong kepada sejumlah pemuda desa yang memang lagi khusus ronda untuk mencari si pelaku. Ngomong sama ibu-ibu tuh ngomong sama pemuda bahwa saya ngelihat Indra loh katanya. Si pelaku itu sekitar jam 12 malam. Bahkan beberapa warga pun juga sama, sering melihat kemunculan Indra ini di kebun-kebun. Jadi bisa ditarik kesimpulan, pola keluarnya Indra itu untuk mencari makanan biasanya adalah di malam hari. Nah, dari laporan ibu itu, langsung dong ibu itu tahu siapa sih pemilik rumah itu, diikuti jejaknya, ada jejak mengarah ke rumah kosong tersebut. Rumah kosong tersebut adalah rumah yang biasanya hanya ditempati di saat lebaran doang. Kayaknya pemiliknya itu bekerja di luar kota. Nggak cuma rumah itu, tapi ada beberapa rumah yang ada di sekitarnya juga sama. Itu adalah rumah kosong, tidak ditempati setiap hari, hanya di momen lebaran saja. Nah, warga pada saat mendapatkan laporan tersebut, mintalah kunci rumah tersebut sama orang yang menjaganya. Pas dikasih kuncinya, dicek ke sana, ternyata pas dibuka, kok dimasukin kuncinya, pintunya tuh nggak bisa dibuka, tapi terkunci dari dalam. Makanya warga curiga, loh kok terkunci dari dalam ini? Kemudian warga itu kembali dulu, mereka berkomunikasi dengan para warga lainnya, dan semuanya berkumpul di sana mengepung, sembari juga sudah menghubungi petugas. Makanya pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, pada saat polisi datang,
warga itu kan ada ribuan ya, sudah siap di sana gitu untuk mengepung si Indra. Dan ternyata betulan pada saat sudah dibuka, didobrak pintunya, langsung ketahuan dia bersembunyi di atap, dan di atap tersebut dia ditarik, kemudian dihabisi oleh para warga di situ, tapi tidak sampai meninggal dunia. Bahkan ada kekecewaan dari keluarga Nia ini mengatakan bahwa jujur secara pribadi dan juga keluarga, kami itu pingin sekali melakukan hal ya paling tidak memberikan pelajaran agar dia bisa merasakan bagaimana sakitnya Nia saat itu gitu. Tidak sampai dia meninggal dunia, karena biar dia bisa merasakan bagaimana sakitnya. Karena kami juga tidak mau dia menghembuskan nafas terakhir ya, karena kami yakin dia masih tahu siapa aja para pelakunya. Karena dia kan berada di bawah pengaruh obat-obatan. Apakah ini ada salah satu indikasi dia mendapatkan obat-obatan tersebut dan juga ada transaksi untuk melakukan tersebut ke Nia? Misalnya gini teman-teman, yaudah nih gue kasih lo ya satu serbuk yang satu linting satu paket, tapi lo bantuin gue membegitukan. Itu juga salah satu potensinya, karena dikatakan dari tantenya Nia ini, Gumaria Anita, keponakan ini pernah cerita ya, sering gitu cerita pada saat dia jualan begitu. Karena pada saat dia jualan tidak pernah menceritakan tentang kesedihan, tetapi justru malah kabar bahagia. Misalnya cerita gitu ya, bahwa dia ini punya pembeli yang diduga ini adalah rombongan dari Indra, karena dia menyebutkan di kampung sebelah, di tempat surau-surau biasanya mereka nongkrong di situ, katanya mereka itu kalau beli gorengan sama Nia, itu kalau dikasih kembalian nggak mau diambil gitu. Misalnya kayak uang Rp20.000, ini kembaliannya tapi dia nggak mau mengambil gitu. Dan warga pun juga mengatakan kalau Indra dengan Nia itu memang sering berkomunikasi sebatas antara penjual dan pembeli. Dan Indra tidak sendirian teman-teman. Warga di sana mengatakan Indra ini suka nongkrong bareng teman-temannya di surau tersebut. Sudah tipikal sih ya, karakter Indra kan kita ketahui. Dia berasal dari keluarga yang mohon maaf cukup diberikan cobaan oleh Tuhan gitu ya. Ibunya kan sudah meninggal waktu dia SD, kemudian bapaknya juga sibuk bekerja sebagai seorang supir, jadi dia tumbuh dengan lingkungan yang sepertinya tidak cocok gitu ya. Ini salah satu hal yang ngebuat masyarakat harus hati-hati ya dalam mendidik seorang anak gitu, karena masa-masa pada saat dia tumbuh dewasa, tumbuh remaja, itu harus diperhatikan dengan siapa dia bergaul. Nah, kemudian teman-teman, si Nia ini memang diketahui sama warga pada hari kejadian tersebut memang ada yang ngelihat dia itu kayak dipancing gitu loh modusnya. Ada yang ngebeli, kemudian dalam tanda kutip mereka ini kayak dikibuli atau mungkin diberikan modus agar dia mengikuti ke area-area kebun. Nah, aku sih bisa menduga bahwa Nia mungkin yang diminta datang karena hujan, ayo mampir ke surau gitu kan ya. Kita beli gitu, pas di surau gitu dengan kondisi hujan, kemudian ada pikiran buruk, lantas terjadilah peristiwa seperti itu. Mungkin saja Nia disekap, kemudian dibawalah ke sana. Karena dengan kondisi yang dikatakan keluarganya bahwa kampung tersebut nggak begitu hutan-hutan banget kok, ya berarti kan Nia sebenarnya masih bisa teriak kan ya kalau itu sendirian, tapi kemungkinan peranannya masing-masing. Dan sampai saat ini pun dari pihak kepolisian masih belum menentukan pasalnya apa yang akan dikenakan. Apakah ini pasal yang sifatnya spontanitas ataukah yang berencana. Tapi sekali lagi dugaan sangat kuat ini adalah sudah berujung yang keberencana. Karena dia sudah mengetahui antara pelaku dan korban itu sudah kenal dalam urusan jual beli dagangan Nia tersebut. Ditambah lagi dengan kondisi saat itu tuh belum yang dini hari, masih sorean. Jadi masih warga ada potensi juga ngeliat di sana, dan terbukti ada beberapa warga juga yang menjadi saksi dalam kasus ini yang melihat tidak peristiwanya, tetapi detik-detik sebelum Nia tidak ada lagi di dunia ini. Jadi memang ini sudah sangat clear sekali teman-teman. Nah, keterangan dari Kapolres Padang Pariaman, AKBP Faisal Amir pun mengatakan bahwa rumah kosong ini itu sebenarnya bukanlah tempat satu-satunya Indra itu bersembunyi, karena Indra itu pindah-pindah. Jadi kan ada banyak warga yang bilang,
waduh kok ternyata bersembunyinya nggak jauh dari lokasi TKP, itu nggak nyampe 800 meter atau 1 kilometer gitu ya. Jadi nggak jauh-jauh amat, orang-orang pada carinya ke hutan-hutan, ke kebun-kebun, tapi ternyata dia di perumahan warga. Karena indera itu berpindah-pindah, rumah tersebut itu bukan cuma satu-satunya aja. Dan pola yang seperti dikatakan tadi, warga itu sering melihat indera keluar aktivitas itu di malam hari. Nah, dia sudah mengakui perbuatannya bahwa dia membegitukan Nia, kemudian langsung menghabisinya. Dan dia mengatakan bahwa mengetahui Nia adalah karena dia seorang penjual gorengan yang sering dia beli. Jadi motifnya ini harus hati-hati ya teman-teman. Dari sekian banyak kasus yang kita bahas di channel YouTube ini, sudah mayoritas adalah para pelaku yang pembunuhan seperti ini atau hal-hal buruk pada umumnya adalah orang yang sudah kita kenal, orang dekat, ya nggak benar-benar yang orang yang stranger atau orang asing sama sekali. Banyak masyarakat sangat geram ya, karena dengan profilnya Nia, seorang gadis yang sedang berjuang untuk mewujudkan mimpinya hanya untuk sekedar kuliah. Dia ini jualan, keuntungannya paling cuma 30.000 sampai 40.000 sehari. Dan dia ngumpulin uang buat masuk kuliah, karena orang tuanya berasal dari keluarga yang sangat pas-pasan banget. Bahkan aku juga sangat apresiasi dari sejumlah warga yang saat ini pun sedang membantu untuk membangun rumah Nia dibuat lebih baik lagi dengan cara gotong royong. Karena salah satu mimpinya Nia itu cerita ke semua orang, dia itu pengen punya rumah yang layak huni. Karena kamarnya juga kan kita lihat itu sangat sederhana sekali. Nia pun ya memahami keluarga kondisinya memang seperti itu. Ini menjadi pelajaran, mudah-mudahan hakim nanti bisa bijaksana memutuskan karena pelaku ini sudah residivis, sudah 2 kali masuk penjara. Aku yakin juga banyak kejahatan lainnya yang belum sempat ditangkap dan mudah-mudahan ini bisa mendapatkan hukuman maksimal. Jadi harus diberikan informasi kepada penyidik tentang hal-hal apa yang berhubungan dengan berencana. Kalau terbukti di persidangan ini hanya spontanitas, maksimal hukumannya cuma 15 tahun penjara. Belum dipotong remisi tiap tahun, paling 7 tahun, 5 tahun dia bebas nih. Tapi kalau dia mendapatkan hukuman maksimal, yakni adalah seumur hidup atau mati, itu sudah nggak ada lagi kesempatan dia bisa mendapatkan remisi. Bisa bebas, hanya mendapatkan kayak mungkin gerasi atau pengampunan dari presiden. Cuman itu satu-satunya cara. Tapi kalau hukumannya angka, masih bisa mendapatkan remisi di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Kita terus kawal kasus ini hingga nanti benar-benar siapa aja para pelakunya ditangkap. Aku yakin banget bukan cuma satu-satunya pelaku yang membegitukan dan juga menghabisi Nia. Kita tunggu data otopsi karena tubuh dari korban itu akan berbicara banyak. Diapakan saja, DNA-nya ada milik siapa saja, itu akan lebih ilmiah kita bahas nanti. Sampai jumpa di video berikutnya, tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook page, dan juga akun TikTokku di Anjas Asmara. Sampai jumpa.